Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Yuyun selaku dosen pengampu dari mata kuliah Artificial Intelligence. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas 2D, jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, izin untuk mempresentasikan final project kami mengenai Artificial Intelligence dan Data Analytics. Sebelumnya, perkenalkan, anggota kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Muzika Chandra Putri, lalu yang kedua ada Najwa Nur Aprilia, dan yang ketiga ada Rima Nuryuni Astuti. Untuk yang pertama, di sini ada 5 pertanyaan dari final project tersebut. Di antaranya yang pertama, seberapa pentingkah data science untuk kehidupan manusia pada era society 5.0 dan berikan contoh nyatanya. Lalu yang kedua, tugas pokok dari data science serta teknik-teknik pembelajarannya. Dan yang ketiga ada apa saja AI yang sudah diterapkan di Indonesia. Yang keempat, apa saja masalah yang terdapat pada sasaran MDGS. Lalu yang terakhir, bagaimana sebuah agen cerdas dapat membantu permasalahan MDGS tersebut. Untuk yang pertama, akan dibacakan oleh Najwa Nur Aprilia. Oke, baik. Untuk yang pertama, seberapa pentingkah data science untuk kehidupan manusia pada era society 5.0? Data science sangat penting dalam era society 5.0 karena memiliki peran sebagai kunci dalam memanfaatkan teknologi dan data untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkelanjutan. Society 5.0 mengintegrasikan dunia fisik dan digital melalui teknologi canggih seperti Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan atau AI, robotika, dan big data. Selanjutnya, justifikasi dan contohnya nyata dari data science. Yang pertama, pengambilan keputusan yang lebih baik. Data science membantu dalam menganalisis data besar untuk menghasilkan wawasan yang dapat diandalkan dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik di berbagai sektor. Contoh di sektor kesehatan, analisis data pasien dapat membantu dokter membuat diagnosis yang lebih akurat dan merancang perawatan yang lebih efektif berdasarkan data medis historis dan prediksi berbasis AI. Yang kedua, peningkatan efisiensi produktivitas. Data science memungkinkan otomatisasi proses bisnis dan optimalisasi operasi yang dapat mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Contoh, untuk memprediksi kegagalan mesin dan memelihara peralatan sebelum terjadi kerusakan, mengurangi downtime dan biaya perawatan. Yang ketiga, ada pengembangan produk layanan yang lebih personal. Dengan menganalisis data konsumen, perusahaan dapat mengembangkan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan preferensi individu. Contoh, platform streaming seperti Netflix menggunakan algoritma data science untuk merekomendasikan film dan acara TV berdasarkan riwayat tontonan dan preferensi pengguna, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, meningkatkan kualitas hidup. Data science membantu dalam menciptakan solusi yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam pengelolaan kota pintar atau smart city. Contoh di kota-kota pintar seperti London, data dari sensor IoT digunakan untuk mengelola lalu lintas, mengurangi polusi udara, dan meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Yang kelima, pengelolaan risiko dan keamanan. Data science memungkinkan deteksi dini dan mitigasi risiko di berbagai bidang, termasuk keamanan cyber dan manajemen bencana. Contohnya yaitu bank menggunakan analitik data untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan dan mencegah penipuan.
Selain itu, analisis data bencana dapat membantu pemerintah dalam memprediksi dan merespon bencana alam dengan lebih efektif. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, pertanian cerdas. Data science membantu dalam mengoptimalkan hasil pertanian dengan analisis data, data cuaca, tanah, dan tanaman. Contohnya, petani menggunakan data dari sensor tanah dan cuaca untuk menentukan waktu optimal untuk menanam dan memanen, serta mengatur irigasi dan penggunaan pestisida dengan lebih efisien. Selanjutnya, nomor 2, tugas pokok data science serta teknik-teknik pembelajarannya. Yang pertama, pengumpulan data. Teknik pembelajarannya yaitu web scraping, data querying APIs, sensor, dan IoT, juga survei dan kuesioner. Yang kedua, ada pembersihan data. Teknik pembelajarannya yaitu handling missing values, data transformation, dan outlier detection. Yang ketiga, eksplorasi data. Teknik pembelajarannya yaitu statistik, deskriptif, visualisasi data, dan analisis korelasi. Yang keempat, pemodelan data. Teknik pembelajarannya yaitu regresi, clustering, asosiasi, klasifikasi. Yang kelima yaitu evaluasi model. Teknik pembelajarannya yaitu cross-validation, metric calculation, dan rock all course. Yang keenam, deploying models. Teknik pembelajarannya yaitu model deployment, monitoring, dan maintenance, dan containerization. Selanjutnya, nomor 3 akan dijelaskan oleh Muzika. Baik, untuk yang ketiga, AI apa saja yang sudah diterapkan di Indonesia? Yang pertama, chatbot atau bisa dibilang aplikasi di bidang pemrosesan bahasa alami. Chatbot itu merupakan suatu program komputer yang dirancang untuk menstimulasikan kecerdasan buatan untuk berkomunikasi dengan manusia. Salah satunya ialah seperti pembelajaran mesin, rekayasa perangkat lunak, dan kecerdasan buatan. Lalu yang kedua ada asisten virtual, yaitu pemrograman yang dapat meniru kemampuan manusia dalam mengerjakan tugas. Asisten virtual itu suatu AI yang berbasis kecerdasan buatan, yang sebuah program pelangkat lunak yang canggih dan menggunakan teknologi AI yang dapat meniru kemampuan manusia dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Perusahaan-perusahaan sudah banyak yang menggunakan asisten virtual karena tentu saja hal tersebut dapat mempermudah proses dan mempercepat proses juga. Lalu selanjutnya ada sistem rekomendasi aplikasi data untuk menawarkan customer terhadap item tertentu. Sistem rekomendasi ini ialah satu aplikasi ilmu data yang paling populer yang digunakan untuk memprediksi atau menawarkan suatu item berdasarkan riwayat pembelian dari pengguna tersebut. Banyak perusahaan teknologi yang sudah menggunakan beberapa bentuk sistem rekomendasi untuk merekomendasikan produk mereka kepada pelanggannya. Lalu selanjutnya ada ChatGPT. Sistem AI yang interaksinya berbasis teks. Seperti yang sudah kita ketahui, ChatGPT sudah sangat populer sekali, apalagi di kalangan mahasiswa. ChatGPT ini merupakan suatu AI yang dapat membantu untuk menjawab soal atau mengerjakan perintah-perintah dari manusia. ChatGPT ini tuh berbasis teks karena cara kerjanya, sistem kerjanya itu kita menggunakan teks yang diketik di ChatGPT, lalu ChatGPT akan memproses, mengolahnya dalam bentuk jawaban. Selanjutnya, nomor 4 akan dibacakan oleh Rima.
Oke, baik. Untuk selanjutnya ada identifikasi masalah berdasarkan MDGs, yakni Millennium Development Goals. Yang dimana yang kami ambil yang adalah sasaran MDG pertama, yakni memerangi kemiskinan ekstrim dan juga kelaparan. Dalam sasaran MDGs yang pertama ini memiliki permasalahan yang cukup kompleks, yakni mengenai tingginya angka kemiskinan baik itu di desa maupun di kota yang disebabkan oleh keterbatasan dalam mengakses sumber daya dan peluang ekonomi, serta kurangnya infrastruktur dan pelayanan dasar yang memenuhi. Selanjutnya, yang kedua ada sasaran MDG 2, yang dimana mewujudkan pendidikan dasar untuk semua. Dalam sasaran Millennium Development Goals yang kedua ini juga memiliki permasalahan yang cukup kompleks, yakni mengenai akses dan kualitas pendidikan di Indonesia yang tidak merata, yang menyebabkan tingginya angka putus sekolah dan sumber daya yang kurang bersaing. Selanjutnya, ada ide agen cerdas terkait untuk sasaran Millennium Development Goals itu sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, sasaran MDG pertama masalahnya untuk memerangi kemiskinan ekstrim dan kelaparan, kami merancang agen cerdas yang bernama Mitra Sejahtera AI, yang dimana ada performance measure-nya. Yang pertama untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrim, yang kedua untuk meningkatkan pendapatan, dan yang ketiga untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Lalu untuk bagian environment-nya, yakni yang pertama kondisi lingkungan desa dan kota, yang kedua itu masyarakat miskin dan rentan, selanjutnya yang ketiga ada lembaga pemerintah dan swasta, dan yang terakhir organisasi atau lembaga non-pemerintahan. Kemudian bagian actuatorsnya, yakni yang pertama menyediakan informasi dan edukasi tentang peluang ekonomi dan program-program pemerintah. Yang kedua, membantu menghubungkan masyarakat dengan sumber daya dan layanan keuangan. Yang ketiga, mendukung pengembangan usaha kecil dan mengenal UMKM. Dan yang terakhir, membantu memberikan informasi akses terhadap infrastruktur dan layanan desa. Lalu yang terakhir, dalam lingkup sensornya, diharapkan yang pertama adanya data statistik penduduk, yang kedua data statistik fasilitas infrastruktur yang sudah ada, dilanjut dengan data kondisi lingkungan, dan yang keempat informasi indikator tingkat kepuasan, dan yang terakhir informasi tentang peluang ekonomi dan program-program pemerintah lainnya. Selanjutnya, sasaran MDG kedua, yakni untuk mewujudkan pendidikan dasar untuk semua, kami merancang ide agen cerdas berupa lentera kehidupan. Di bagian performance measure menawarkan satu, pengurangan angka putus sekolah, yang kedua meratanya akses dan kualitas pendidikan, yang ketiga peningkatan keahlian dan kualitas sumber daya manusia. Dilanjut environment, yaitu yang pertama kondisi lingkungan, yang kedua tingkat pemahaman individu, lembaga pemerintah dan swasta, dan juga organisasi non-pemerintahan. Bagian ekstur yang pertama ada menyediakan pelatihan, dapat mengoreksi kesalahan, memiliki sistem otomatis menjawab, menyediakan informasi dan edukasi tentang pendidikan dan beasiswa, yang terakhir membantu menghubungkan masyarakat dengan sumber daya dan layanan pemerintahan pusat. Lalu yang terakhir dalam ruang lingkup sensor, yang pertama mengintegrasikan teknologi ke dalam kurikulum pendidikan, kemudian ada GPS dan juga kamera. Lalu yang terakhir ada tampilan analisis data untuk mengidentifikasi pola-pola dan prestasi siswa dan juga faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Oke, selanjutnya identifikasi masalah berdasarkan sasaran MDG 6 dan juga MDG 7. Untuk sasaran MDG 6 yakni tentang memerangi HIV atau AIDS, malaria, dan penyakit kronis lainnya. Dalam sasaran ini sering terlupakan namun sangat penting untuk dibahas, sebab ketika kita dapat mendeteksi secara dini akan mengakibatkan semakin berkurangnya masyarakat yang bisa terjangkit dan juga
menurunnya stigma dan diskriminasi terhadap orang yang hidup dengan HIV atau AIDS. Selanjutnya ada MDG 7 tentang memastikan kelestarian lingkungan. Dalam sasaran yang terakhir, seringkali kita abai dan dianggap tidak penting, seperti banyaknya sampah dan kurangnya lahan penghijauan dapat menyebabkan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan untuk generasi selanjutnya secara perlahan akan menghilang. Maka dari itu, kami menawarkan sasaran ide agen cerdas berupa yang pertama untuk sasaran MDG 6, agen cerdasnya berupa sehatku. Boleh selanjutnya. Dalam ruang lingkup performance measure-nya, yakni yang pertama, prevalensi HIV atau AIDS, malaria, serta penyakit menular lainnya. Yang kedua, untuk menurunkan angka kematian akibat HIV atau AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya. Yang ketiga, cakupan informasi imunisasi, akses terhadap layanan pencegahan dan pengobatan, dan yang terakhir diharapkan dapat responsif, cepat, dan akurat. Bagian environment-nya berupa yang pertama, masyarakat di daerah dengan tingkat prevalensi penyakit yang tinggi, kedua, kelompok marginal yang beresiko tinggi terjangkit, kurangnya akses terhadap layanan, dan yang terakhir, stigma dan diskriminasi terhadap orang yang hidup dengan HIV atau AIDS. Selanjutnya, dalam lingkup actuators, yang pertama diharapkan dapat menyediakan informasi tentang HIV atau AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, serta tentang cara pencegahan dan pengobatannya. Yang kedua, membantu dalam mendapatkan akses terhadap layanan, pencegahan maupun pengobatan. Dan yang terakhir, membantu pemerintah dalam melacak penyebaran penyakit menular dan dalam merancang program-program intervensi lainnya. Dan yang terakhir, dalam lingkup sensor, yakni berupa data statistik tentang prevalensi dan angka kematian akibat HIV atau AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya. Yang kedua, informasi tentang lokasi layanan pencegahan dan pengobatan, umpan balik masyarakat tentang efektivitas program, lalu yang terakhir, data tentang perilaku dan faktor resiko penyakit menular lainnya. Lanjut, untuk sasaran MDG 7, kami menawarkan ide agen cerdas berupa hijau bumiku. Hibu ini memiliki ruang lingkup performance measure berupa 1, dapat memilah limbah berdasarkan bahan materialnya, 2, menghitung presentasi limbah per hari, 3, memisahkan limbah yang dapat didaur ulang dan tidak, dan yang terakhir, mengolah limbah menjadi barang mentah hingga menjadi barang jadi. Selanjutnya ada ruang lingkup environment-nya berupa 1, ukuran material limbahnya, yang kedua, kondisi limbahnya, basah ataupun kering, yang ketiga, tegangan temperatur dan juga daya listrik, dan yang terakhir adalah lokasi limbah. Bagian aktuatornya berupa 1, membantu masyarakat dalam mendaur ulang limbah, mengontrol mesin penghancur untuk memperkecil ukuran, sehingga memudahkan transportasi dan daur ulang. Lalu yang terakhir, mengontrol sistem pengolahan untuk membersihkan dan mendaur ulang, terkhususnya limbah plastik. Yang terakhir, bagian sensor, yakni berupa kamera, sensor kontaminasi, sensor jenis plastik, dan juga GPS. Terima kasih. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Kami sampaikan sebelumnya dapat dimengerti dan dapat dipahami. Terima kasih juga kepada teman-teman saya yang sudah mau bekerja sama dengan baik untuk menyelesaikan final project Artificial Intelligence pada kali ini. Selebihnya, kami ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dalam pengerjaan tugas. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.